Hermeneutika itu adalah kajian tafsir yang dibangun dengan asumsi bahwa kitab suci itu bermasalah. Kenapa kitab suci itu dianggap bermasalah? Karena ini studi kasus dari Taurat dan Injil. Di mana Taurat dan Injil itu sama-sama keasliannya itu dianggap masalah. Kenapa? Sebab penulisan Taurat dan Injil itu ditulis jauh setelah Nabi Isa dan Nabi Musa wafat. Sehingga muncul persoalan terkait dengan ini otentik apa tidak. Kitab suci mereka itu diotak-atik, diubah-ubah. Al-Quran itu nggak ada beda-beda versi. Nah karena itu Al-Quran ketika disamakan seperti Taurat dan Injil itu jelas keliru. Karena Taurat dan Injil punya masalah. Sedangkan Al-Quran tidak punya masalah. Kenapa? Karena Quran itu sudah ditulis sejak zaman Nabi. Di mana penulis-penulis wahyunya tadi itu mereka menulis di depan Nabi ketika Nabi masih hidup, sehingga mereka bisa memverifikasi dan mereka hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala yujala alayya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh di pagi hari ini, di Sabtu yang terakhir, seperti biasa kita mengadakan kajian Sirah Nabawiyah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk pengarang kitab ini, dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kutabihi sallallahu alaihi wasallam. Kita setelah membahas tentang khuddam, ya, di bab sebelumnya itu adalah para pembantu Rasulullah, maka kita akan review sedikit terkait dengan para kutab, para pencatat wahyu, karena ini nanti terkait setelah itu dengan surat-surat yang dikirim oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasulun fi kutabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam pasal tentang para penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu punya banyak penulis. Ya. Ada yang urusan wahyu, ada yang persuratan, ya, dan lain-lain. Yang pertama di situ disebutkan Abu Bakar. Penulis, ya, yang menjadi penulis Rasulullah itu pertama Abu Bakar. Kemudian Umar, ya, wa Umar wa Utsman wa Ali wa Zubair. Jadi Umar, Utsman, Ali dan Zubair. Wa Amir ibnu Fuhairah, Amir ibni Fuhairah. Kemudian wa Amr ibn al-As, Amr ibn al-As. Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian Abdullah ibn al-Arqam. Ini juga penulis-penulis, ya, Rasulullah. Wa Thabit bin Qais, ya, bin Syamas. Kemudian Handalah ibn Rabi' al-Usaidi. Itu juga merupakan penulis Rasulullah. Berikutnya wal Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Abdullah ibn Rawahah. Wa Khalid ibn Walid, wa Khalid ibn Sa'ad ibn al-As. Lalu wakila innahu awwalu man kataba lahu. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali menulis untuk Nabi, ya, itu, ya, di situ disebutkan adalah Khalid ibn As. Ya, Khalid ibn Sa'ad ibn al-As wa Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Zaid bin Sabit. Nah, wa kana alzamuhum li hadha sya'ni wa khassuhum bihi.
Jadi mereka ini artinya orang-orang yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang dalam urusan tulis menulis, ya, ini adalah merupakan orang yang diberi tugas khusus oleh Nabi, wa akhassuhum, ya, bihi, artinya Nabi mengkhususkan untuk mereka tugas-tugas untuk menulis tadi. Ya meskipun kalau dihitung ya banyak, ya, tetapi orang-orang yang tadi namanya disebut itulah yang secara khusus diberi tugas. Ya, kalau yang mencatat, yang menulis, yang ini banyak, ya nanti. Nah, kemudian terkait dengan Zaid bin Sabit yang disebutkan terakhir tadi, itu ada catatan menarik, ya, yang perlu untuk dikemukakan ulang, bahwa Zaid bin Sabit ini adalah seorang pemuda Ansor asli Madinah. Dia direkrut oleh Rasulullah SAW di usia yang sangat muda, ya, usianya muda. Tetapi kehebatan Nabi adalah membaca potensi anak ini, ya, Zaid bin Sabit ini. Jadi potensinya, kecerdasannya luar biasa. Jadi Nabi tahu itu. Karena itulah maka kemudian dia dididik sejak muda oleh Rasulullah. Termasuk dididik untuk menguasai bahasa asing. Itu Zaid bin Sabit. Jadi karena kecerdasannya yang luar biasa. Makanya di sini dijelaskan wa kana hafidhan labiban aliman. Jadi Zaid bin Sabit itu adalah seorang pemuda yang labiban, yang cerdas. Aliman, yang alim. Akilan, dia itu punya akal yang ya bisa dikatakan jenius. Itu Zaid bin Sabit. Sahabat anhu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat yang sahih menyatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amarahu ayata'allama kitab Yahud. Jadi Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit ini untuk belajar, untuk mempelajari surat Yahudi, orang Yahudi, liyaqra'ahu 'alan Nabi. Tentu dengan menggunakan bahasa Ibrani. Ya. Jadi Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit ini untuk mempelajari suratnya orang Yahudi untuk dibacakan pada Nabi. Idza katabu ilaihi, ketika mereka atau apabila mereka orang-orang Yahudi itu menulis surat kepada Rasulullah. Dan hebatnya Zaid bin Sabit ini fata'allamahu fi 15 yauman. Beliau itu mempelajari bahasanya orang Yahudi tadi itu hanya butuh waktu 15 hari. Jadi 15 hari bisa menguasai bahasa Ibrani. Nah, jadi makanya jangan heran seperti ya almarhum asy-syahid ya Yahya Sinwar itu ya yang kemarin gugur di Gaza ya, itu beliau menguasai bahasa Ibrani dengan fasih. Ketika di dalam penjara, karena sebelumnya kan di penjara di penjara Israel. Jadi di situ dia belajar masa mudanya itu dan menguasai betul, sehingga tahu ya apa yang ada di kepala mereka, apa yang menjadi rencana mereka tahu. Nah ini, itu yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit mempelajari bahasanya orang Yahudi tadi itu hanya butuh waktu 15 hari, saking cerdasnya. Ya, ini. Nah, waqad kana mimman jama'al Qur'an, dan Zaid bin Sabit itu termasuk orang yang telah menghimpun Al-Qur'an ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qurra, dari para qurra. Dari para qurra. Ya, mereka yang membacakan Al-Qur'an. Kama sabata fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahih di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ya, dari Anas. Waqad kadzabal wahyi, dan beliau itu telah menulis wahyu baina yadi Rasulullah fi ghairi ma mautan. Jadi beliau itu menulis wahyu juga di depan Nabi, ya, di depan Nabi, ya. Itu Zaid bin Sabit. Artinya di luar, jadi di depan Nabi tapi tidak selalu di tempat. Maksudnya tidak selalu di Madinah, mungkin di dalam perjalanan atau yang lain. Waqad syahida Zaid al-Yamanah, dan Zaid bin Sabit ini adalah termasuk saksi
perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah perang melawan orang-orang murtad ya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Wa asabahu sahmun falam yadurruhu. Beliau sempat terkena panah ya, tetapi tidak membahayakan. Artinya beliau itu kena panah tapi berhasil diselamatkan sampai akhirnya masih bisa bertahan hidup. Wa huwa alladhi amara As-Siddiq ba'da hadza bi ayyatattabba al-Qur'an fayajma'ah. Zaid bin Sabit ini yang diberikan tugas oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan setelah peristiwa Yamamah tadi. Untuk apa? Untuk menghimpun Al-Quran, untuk memeriksa dan menghimpun Al-Quran. Itu Zaid bin Sabit. Wa qala lahu, kata Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit, innaka syabun akilun la nattahimuka. Kamu ini adalah seorang pemuda yang cerdas. Syabun akilun, seorang pemuda yang cerdas. La nattahimuka, kami tidak pernah menuduh kamu dengan tuduhan apapun. Nah ini kaitannya dengan ittiham itu kalau dalam bahasa ulama hadis itu perkara yang serius. Ya. Jadi makanya kan salah satu yang diperhatikan di dalam konteks periwayatan hadis itu adalah jalur periwayatan. Nah, jalur periwayatan itu melibatkan orang. Nah, orang itu nanti kredibilitasnya itu ditentukan. Salah satu di antaranya adalah apakah ada orang yang menuduh orang tadi dengan tuduhan bohong, misalnya tuduhan ghaflah ya, apalanya katakanlah misalnya tidak kuat dan sebagainya. Itu terkait dengan ittiham, tuduhan. Nah, Abu Bakar mengatakan la nattahimuka, kami tidak menuduh kepadamu dengan tuduhan apapun. Apakah itu terkait dengan kejujurannya, apakah terkait dengan kecerdasannya, kuatnya hafalannya, itu enggak ada. Artinya Zaid bin Sabit ini betul-betul orang yang luar biasa. Ya, diakui. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah, dan kamu dulu sudah pernah menjadi penulis wahyu di zaman Nabi. Maksudnya apa? Kalau dia sudah pernah diangkat Nabi menjadi penulis wahyu, berarti diakui oleh Rasulullah. Masa Rasulullah mengakui kita enggak? Nah, gitu kan? Nah, memangnya kita ini siapa? Nah, gitu. Nah, fatatabil Quran fajma'hu, kamu periksa Al-Quran, ya maksudnya dari berbagai macam orang yang mempunyai hafalan. Jadi kan kemudian Zaid bin Sabit itu nanti diberi tugas, ya setiap orang yang punya hafalan Al-Quran itu dia bisa menyetorkan hafalannya, kemudian ada bukti tulisannya. Nah, gitu. Dan itu kemudian itulah yang dihimpun oleh Zaid bin Sabit, ditatabuk, diperiksa. Ya, diperiksa, hafalannya diperiksa, kemudian dokumen-dokumennya diperiksa. Jadi Al-Qur'an itu, makanya kalau nanti ada orang yang mempersoalkan kan, sekarang itu ya meskipun ini sudah tidak nyaring lagi ya, itu ada namanya hermeneutika. Kita mungkin pernah dengar ya, ada namanya tafsir hermeneutika. Hermeneutika itu, Bapak dan Saudara sekalian, itu adalah kajian tafsir yang dibangun dengan asumsi bahwa kitab suci itu bermasalah. Nah, gitu lah. Kenapa kitab suci itu dianggap bermasalah? Karena ini studi kasus dari Taurat dan Injil. Gitu. Jadi, di mana Taurat dan Injil itu sama-sama keasliannya itu dianggap masalah. Kenapa? Sebab penulisan Taurat dan Injil itu ditulis jauh setelah Nabi Isa dan Nabi Musa wafat. Gitu. Sehingga muncul persoalan terkait dengan ini otentik apa tidak. Nah itu ya. Ini otentik atau tidak. Sehingga ya seperti disebutkan di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Itu sifatnya orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Yuharrifunal kalima, mereka mengotak-atik, mereka mentahrif, menyimpangkan al-kalima, yuharrifunal kalima an mawadhi'i, dari tempatnya. Jadi diubah-ubah. Kitab suci mereka itu diotak-atik, diubah-ubah.
Nah, gitu kan. Makanya kan kalau nanti kita misalnya membaca ya Injil atau Taurat itu beda-beda versi. Al-Quran itu nggak ada beda-beda versi. Ya, Al-Quran itu tidak ada beda-beda versi, nggak ada. Ya kalau ada perbedaan alamat qiraah, tanda baca itu biasa. Karena tanda baca itu ijtihad. Tapi rasamnya, tulisannya Al-Quran itu, ya itu sama. Nah, itu sama. Nah karena itu Al-Quran ketika disamakan seperti Taurat dan Injil itu jelas keliru. Karena Taurat dan Injil punya masalah. Sedangkan Al-Quran tidak punya masalah. Kenapa? Karena Quran itu sudah ditulis sejak zaman Nabi. Di mana penulis-penulis wahyunya tadi itu, mereka menulis di depan Nabi ketika Nabi masih hidup. Gitu. Nah ini, tidak hanya itu, mereka itu juga mendengarkan Nabi ketika Nabi menjadi imam. Mereka menjadi makmumnya, mereka mendengar urutan ayat, urutan surat dari bacaan Nabi yang dibaca pada saat sholat. Sehingga mereka bisa memverifikasi dan mereka hafal. Zaid bin Sabit itu hafal 30 juz. Karena kecerdasannya tadi. Makanya nanti ketika ada perselisihan pada saat pengumpulan Al-Quran, itu nanti ada riwayat di mana antara Zaid bin Sabit itu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Antara Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Mas'ud, itu nanti para ulama itu sepakat bahwa Zaid bin Sabit itu hafalannya lebih kuat. Zaid bin Sabit itu sudah hafal 30 juz. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau sudah hafal 30 juz. Nah, gitu. Sehingga kalau nanti ada perbedaan, itu nanti merujuknya ke Zaid bin Sabit. Nah, gitu. Umar bin Khattab, ya, Bapak dan saya sekalian, itu di zaman Nabi masih hidup itu baru menghafalkan surat Al-Baqarah saja. Umar bin Khattab. Ya. Baru setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menyempurnakan hafalannya. Tapi pada zaman Nabi masih hidup itu beliau hafal sampai surat Al-Baqarah saja. Ini yang perlu kita pahami. Nah, jadi ini penjelasan ini penting untuk kita sampaikan jadi supaya kita tahu. Ya. Jadi kalau orang tidak tahu sejarahnya seperti ini itu akan mudah kemakan dengan teori-teorinya orientalis atau dengan bagaimana orientalis itu membangun ilusi tadi. Seolah-olah Al-Quran itu punya problem sebagaimana yang dialami oleh Taurat dan Injil padahal nggak ada masalahnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian fafa'ala ma amarahu bi as-siddiq, lalu kemudian Zaid bin Sabit itu melakukan apa yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Fakana fi dzalika khairun katsirun, dan itu berisi atau mengandung kebaikan yang banyak sekali. Nah, waqad istanaba Umar marratani fi hajjataini alal Madinah. Jadi Umar itu ketika haji 2 kali pada saat menjadi khalifah, maka Umar itu meminta Zaid bin Sabit untuk apa? Untuk menjadi kepala negara sementara. Nah, gitu. Di mana? Di Madinah. Nah, istilahnya Amir Mu'aqqad. Nah, ya, menjadi Amir Mu'aqqad. Supaya Madinah itu tetap ada yang memimpin. Nah, gitu. Maka beliau ditugaskan untuk menjadi Amir Mu'aqqad di Madinah. Wastanabahu, dan beliau juga diminta untuk menggantikan Umar. Ya, lama kharaja ila Syam, ketika Umar itu keluar ke Syam untuk melakukan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itu siapa yang ada di Madinah? Yang ada di Madinah adalah Zaid bin Sabit. Wa kadzalika kana Utsman yastanibuhu alal Madinah aidan. Utsman juga begitu. Ketika meninggalkan ibu kota, siapa yang diminta untuk menggantikan Utsman? Jawabannya Zaid bin Sabit. Wa kana Ali yuhibbuhu. Ali sangat mencintai Zaid bin Sabit. Wa kana yu'addimu Aliyan. Begitu juga Zaid bin Sabit itu sangat hormat, sangat mengagungkan, sangat menghormati Ali. Wa ya'rifu lahu qadrahu, dan mengakui kedudukannya. Walam yashhad ma'u syai'an fi min khurubihi, tetapi Zaid bin Sabit tidak pernah ikut
di dalam peperangan bersama Sayyidina Ali, ya, ketika Sayyidina Ali dalam perang Siffin misalnya dengan Muawiyah, Zaid bin Sabit tidak terlibat, tidak ikut, ya, dalam peperangan. Wa ta'akhkhara ba'du hatta tuwfiya, ya, dan beliau itu masih hidup selepas Sayyidina Ali wafat sampai kemudian beliau diwafatkan tahun 45 Hijriah. Ya, beliau itu diwafatkan tahun 45 Hijriah. Wa huwa mimman kana yaktubul masahif al-a'immah. Zaid bin Sabit itu adalah orang yang menulis mushaf imam. Nah, itu ada istilah mushaf imam, Bapak. Ya. Apa mushaf imam itu? Mushaf imam itu adalah mushaf yang menjadi standar. Makanya disebut mushaf imam. Itu terkenal itu dalam kajian ilmu Al-Qur'an itu. Ya. Jadi mushaf itu disebut mushaf imam, itu adalah mushaf yang standar. Nah, mushaf yang kita baca sekarang itu adalah mushaf yang diduplikasi dari mushaf imam tadi. Gitu. Nah, mushaf imam itu bagaimana sejarahnya? Nah, ini. Jadi di sini pentingnya kita membahas ini, ya. Jadi begini. Di zaman Nabi, para penulis wahyu tadi kan banyak. Salah satu di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini kemudian pada zaman Abu Bakar, karena pada zaman Nabi itu ya dikumpulkan berupa tulisan, tapi di masing-masing penulis gitu, belum disatukan. Gitu. Jadi sudah dibukukan. Jadi karena itu pembukuan Al-Quran itu sudah dimulai zaman Nabi. Gitu. Makanya definisi Al-Quran itu, ya, definisi Al-Quran itu begini: kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammadin, ya, biwasitati Jibril baina dafatil mushafi, atau wa nukila ilaina naklan mutawatiran baina dafatil mushafi. Gitu. Jadi kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, yang dinukil. Nah, di situ ada istilah wa nukila ilaina, dinukil. Kenapa kok istilah dinukil? Nukil itu beda dengan meriwayatkan, Pak. Ini ulama itu membuat istilah begitu. Kalau meriwayatkan itu maknanya dia bisa meriwayatkan secara berita, ya, dan itu namanya riwayat, tentu sesuai dengan penuturan. Tapi kalau nukil itu berarti memindahkan, ya kan, menduplikasi, gitu. Nah, berarti apa? Baik itu bacaannya maupun tulisannya itu sama. Itu namanya menukil. Nah, gitu. Itu Al-Quran. Makanya para ulama kemudian mendefinisikan tadi wa nukila ilaina, dinukil kepada kita baina dafatil mushafi, di antara dua ujung mushaf. Dua ujung mushaf itu apa? Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu dinukil semua. Jadi tulisannya, ya bacaannya itu persis seperti pada zaman Nabi. Gitu. Nah, itu nanti bedanya dengan hadis. Kalau hadis itu diriwayatkan, Pak. Kalau diriwayatkan itu bisa jadi, makanya kan beda-beda nanti. Riwayat Bukhari lafadznya begini, riwayat Muslim lafadznya begini, riwayat Abu Dawud lafadznya begini, riwayat An-Nasai lafadznya begini, riwayat At-Tirmidzi lafadznya begini. Itu bisa beda-beda. Bahkan kadang-kadang ya ada tambahan-tambahan. Kalau Al-Quran tidak ada. Al-Quran tidak ada. Nah, ini bedanya, ya. Nah, jadi supaya kita paham. Itu yang disebut nukil. Nah, oleh sebab itu, ketika Al-Quran itu dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, di mana Zaid bin Sabit itu ditugaskan menjadi pengumpul Al-Quran tadi, ketua panitia pengumpul Al-Quran tadi, maka Zaid bin Sabit itu mengumpulkan dengan cara apa? Mulai dari hafalannya tadi dicek dengan dokumen tertulisnya yang ditulis di zaman Rasulullah tadi itu. Nah, itu ceritanya. Kemudian setelah terkumpul, maka kemudian disatukan, ya. Nah, itu pada saat zaman Abu Bakar itu belum digandakan, itu masih dikumpulkan. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di
kulit, ada yang di lempengan, ya, batu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Bapak dan saudara sekalian ke Taif, ya, di Taif itu di sebelahnya masjidnya Ibnu Abbas, ya, itu ada sebenarnya ruangan. Di situ Al-Fakir pernah masuk, ada lempengan-lempengan batu dalam bentuk ukiran. Itu konon, ya, wallahualam, Al-Fakir juga nggak tahu, itu adalah tulisan asli yang ditulis pada zaman dulu, ya, itu lempengan-lempengan yang tadi kita sebut tadi, ya kan, gitu. Nah, jadi ini gambarannya tentang bagaimana mushaf di zaman Abu Bakar itu dikumpulkan. Lalu kemudian setelah dikumpulkan di zaman Abu Bakar itu, ya, di zaman Abu Bakar itu dikumpulkan, lalu kemudian setelah Abu Bakar wafat, pada zaman berikutnya Quran itu yang sudah dikumpulkan tadi itu diamanahkan di tempatnya Hafsah. Hafsah itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Sayyidina Umar Siddiq, Umar Al-Faruq, ya, maaf, ya, Umar bin Khattab Al-Faruq. Lalu kemudian ketika Sayyidina Utsman, nah ini, pada saat waktu itu, pada zaman Sayyidina Utsman, nah, jadi pada zaman Sayyidina Utsman inilah ketika muncul ada ikhtilaf bacaan dan sebagainya tadi. Nah, ketika itu ada sahabat yang mengusulkan kepada Utsman supaya Quran-Quran yang lain tadi itu, yang banyak versi dan sebagainya tadi itu, ya, itu tidak lagi dipakai, supaya bacaan kaum muslimin ini standar. Maka harus ada penyeragaman, ya kan? Penyeragaman apa? Atau induk kitab yang jadikan patokan. Lalu apa yang dijadikan patokan? Jawabannya adalah mushaf-mushaf yang berupa tadi itu lempengan-lempengan macam-macam yang sudah dikumpulkan di zaman Nabi Abu Bakar, lalu kemudian tadi dipegang oleh Sayyidah Hafsah, itu yang kemudian lagi-lagi dipakai oleh siapa? Oleh Zaid bin Sabit untuk menggandakan. Jadi Zaid bin Sabit lah yang di zaman Utsman bin Affan itu melakukan tugas yang sama, cuma bedanya kali ini Zaid bin Sabit tinggal menggandakan. Jadi bahan dasarnya sudah ada yang dikumpulkan di zaman Nabi dan Abu Bakar tadi, lalu kemudian pada zaman Utsman itu tinggal diduplikasi, lalu hasil duplikasi tadi itu digandakan, ada yang menyebutkan menjadi 5, ada yang menyebutkan menjadi 7. Dan 5 mushaf atau 7 mushaf tadi, itulah yang kemudian disebut sebagai mushaf standar atau mushaf imam. Nah, gitu. Nanti kemudian dipegang Khalifah 1 di Madinah, ya, dipegang oleh Khalifah 1 di Madinah untuk masyarakat 1, ya. Lalu kemudian ada yang di Mekah 1, ada yang di Kufah 1, ada yang di Syam 1, ada yang menyebutkan di Basrah ada, ya, dan seterusnya. Jadi ini disebar mushafnya itu, ya kan, di pusat-pusat kota-kota besar tadi itu supaya apa? Menjadi rujukan. Sehingga nanti kalau ada perbedaan itu merujuk ke mushaf imam, gitu. Nah, dulu pada saat awal itu, jadi Bapak pernah mungkin masuk di Museum Dua Tanah Suci. Di Museum Dua Tanah Suci itu ada mushaf tadi itu yang sudah ditulis, ya, di zaman Utsman tadi itu, yang belum ada titik, belum ada harokatnya, belum ada tanda bacanya. Gitu. Jadi kalau ba itu titiknya di bawah 1, ta titiknya di atas 2, ya titiknya di bawah 2, sa titiknya di atas 3, gitu. Itu belum ada, ya, belum ada. Titik-titik itu belum ada, gitu. Lalu kemudian nanti, ya, titik-titik itu dibuat di era berikutnya. Baru kemudian nanti disempurnakan lagi, ya, dengan tanda bacanya. Makanya sekarang membaca Quran lebih mudah. Ya kan? Meskipun kalau kita lihat
mushaf Utsmani. Jadi mushaf itu akhirnya dengan adanya mushaf imam tadi itu kita sebut mushaf itu ada berapa? 1. Yaitu mushaf Utsmani. Tapi cetakan mushaf Utsmani tadi itu ada banyak. Makanya kalau Bapak ya dan saudara sekalian nanti membaca misalnya ada mushaf cetakan Madinah dengan mushaf cetakan Indonesia, itu rosemnya sama, tapi tanda baca beda. Nah itu, ya nanti tanda bacanya beda. Misalnya begini, mushaf Madinah itu, cetakan Madinah ini, kalau nanti kita lihat, Allah itu harokatnya di atas lam, di tengah itu tidak berdiri, tapi tidur. Tapi kalau mushaf Utsmani terbitan Indonesia, itu harokatnya berdiri. Nah, itu harokatnya berdiri. Itu contoh. Jadi jangan kaget. Loh ini kok yang satu tidur, yang satu berdiri. Bacanya sama. Itu hanya versi cetakan. Gitu. Jadi bukan karena nanti mushaf yang diterbitkan di Madinah itu harokatnya tidur, fathahnya itu lalu bacanya cuma satu harokat, ya tetap tidak. Tetap seperti bacaan Allah ya di dalam jadi bacaan yang ada yang harokat berdiri itu ya. Nah ini misalnya kayak begitu ya. Jadi kadang-kadang ada perbedaan ya, ada yang berdiri, ada yang ini ya. Nah itu jelas ya gambaran terkait dengan bagaimana kita memahami mushaf tadi itu. Ya, bagaimana kita memahami mushaf tadi itu. Itu sedikit gambaran ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa memang kan ayatul mushaf al-imam allati nafada dia Utsman ibn Affan ila sa'il al-afaq allai waqa ala tilawati bi rasmihinna al-ijma' wal ittifaq. Ini. Di mana Utsman itu kemudian menjalankan atau menggunakan mushaf imam tadi itu untuk disebarkan ke seluruh penjuru, di mana bacaannya kemudian mengikuti ya rasmihinna. Jadi rasm mushaf tadi. Ya, al-ijma' wal ittifaq. Makanya kemudian nanti ini termasuk ya kalau berikutnya itu kita belajar teori ya. Di dalam Al-Qur'an itu nanti ada teori ya, ada ilmu ya namanya ilmu rasm. Ilmu rasm itu berarti ilmu yang membahas tentang tulisan Al-Qur'an. Gitu. Nah, ilmu rasm itu nanti rujukannya kemana? Ya ke mushaf tadi. Kemudian yang kedua nanti ada namanya ilmu qiraah. Ya, ilmu qiraah. Nah, ilmu qiraah itu nanti juga sama. Ya, itu nanti juga sama. Merujuknya kemana? Ke rasm tadi. Jadi dalam Al-Qur'an itu, nah ini uniknya ya. Kalau kita belajar Al-Qur'an itu. Quran itu kadang-kadang antara rasm dengan antara rasm itu tulisannya dengan bacaannya itu beda. Contoh kayak begini. Kata musaitir ya. Di dalam Al-Qur'an itu ditulis pakai shad ya. Jadi ditulis pakai shad musaitir. Jadi bacanya memang musaitir. Tetapi di dalam bahasa Arab kata musaitir yang artinya menguasai itu pakai sin, musaitir. Makanya kalau nanti Bapak lihat di dalam Al-Quran, akhirnya apa? Tulisannya pakai shad, tapi di atasnya dikasih sin kecil. Ya, di atasnya dikasih sin kecil. Untuk apa? Menjelaskan bahwa memang aslinya itu pakai sin. Karena dalam bahasa Arab itu kata musaitir yang artinya menguasai itu pakai sin, bukan shad. Tapi bacanya pakai shad musaitir. Nah itu. Ya. Meskipun nanti juga ada yang baca pakai musaitir. Sama seperti misalnya kata sirat di dalam surat Al-Fatihah. Sirat itu bisa dibaca pakai pakai shad ya. Sirat. Ada yang baca pakai sin, sirat. Ada yang membaca lagi pakai zirat. Nah, itu ilmu qiraah. Ya. Nah, ini. Nah, jadi itu uniknya Al-Qur'an. Ya, uniknya Al-Qur'an. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu nanti katanya dengan lahjah namanya. Jadi di mana Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, kadang-kadang di daerah-daerah tertentu mereka tuh berat mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, lebih mudah ya
mengucapkan dengan menggunakan tadi itu misalnya shod jadi sa jadi si ya, si jadi si gitu. Ada yang zi itu, ada yang begitu mungkin karena susah melafalkan. Nah, itu ternyata diakomodir nanti ya di dalam bacaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya jadi itu tadi cerita tentang Zaid bin Sabit ya yang luar biasa. Ya. Jadi itu Zaid bin Sabit yang luar biasa tadi. Makanya Masya Allah ya, setelah generasi para sahabat itu kan ilmu berkembang. Luar biasa. Contoh tadi dalam Al-Quran. Kita bicara Al-Quran saja, baru sedikit yang kita bahas tadi itu. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran, itu menyebutkan ada 80 lebih cabang ilmu Al-Quran, Pak. Ya. Yang itu kalau masing-masing kita pelajari, umur kita habis, ilmunya belum habis. Saking luar biasanya. Nah, itu. Jadi makanya kalau kita jadi ulama itu nggak boleh sombong ya, gitu, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa sudah ilmunya sudah langit nggak ada, ya. Sehebat apapun kita itu tetap punya keterbatasan, ya, karena sedemikian banyak ilmu yang kemudian ditulis oleh ulama-ulama di masa lalu. Bahkan konon ya, hasanah yang ditinggalkan oleh ulama di berbagai bidang ilmu itu jumlah kitabnya itu lebih dari 15 juta, Pak. 15 juta judul di dalam berbagai ilmu. Yang sudah dibukukan itu baru kira-kira 3 juta dari berbagai ilmu. Kita bisa bayangkan siapa yang punya kitab jumlahnya 3 juta? Nggak ada. Ulama Mesir yang bisa dikatakan Syekhul Masyayihnya ulama Mesir sekarang namanya Syekh Jum'ah. Itu perpustakaannya paling besar, Pak. Itu koleksinya cuma 60.000. 60.000 itu udah paling besar. Ya. Kita baca kitab berapa ribu, belum ada ribuan. Ya kan? Makanya jangan pernah ketika menjadi orang alim itu lalu kemudian merasa sudah ilmunya masih banyak, Pak. Nah, jadi dari situ kita melihat betapa hebatnya ya orang-orang dulu itu. Masya Allah, mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa sepanjang zaman tadi itu. Ya, ini. Nah, kemudian faslun fi kutubi sallallahu alaihi wasallam allati kataba ila ahli Islam fi syara'i. Jadi pasal tentang surat-surat Nabi yang ditulis oleh Nabi, ya, maksudnya allati kataba yang dikirim oleh Nabi ila ahli Islam fi syara'i, ya, kepada ahli Islam, ya, maksudnya pemeluk Islam fi syara'i di dalam masalah syariat. Faminha kitabu fi shadaqat. Jadi Nabi itu menulis surat yang di antaranya itu isinya tentang zakat. Alladzi kana inda Abi Bakar. Di mana surat itu dipegang oleh Abu Bakar. Wa katabu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menulisnya li Anas ibni Malik, ya, kepada Anas bin Malik, lima wajau ilal Bahrain. Ketika Abu Bakar mengutus Anas bin Malik itu ke Bahrain, wa alaihi amilal jumhur, dan dengan surat itu maka jumhur ulama itu menggunakan bagaimana zakat tadi itu menurut suratnya Nabi yang dipegang Abu Bakar yang kemudian dikirim oleh Abu Bakar kepada Anas bin Malik lalu ya dibawa ke Bahrain tadi untuk diterapkan kepada penduduk Bahrain. Nah, itu ya. Wa minha kitabu ila alil Yaman, di antaranya surat Nabi kepada penduduk Yaman, wawal kitab alladzi rawahu Abu Bakar wa Umar, ya, Abu Bakar Ibn Amr Ibn Hazm an Abi an Jaddihi, yaitu kitab yang diriwayatkan Abu Bakar bin Amr Ibn Hazm an Abi an Jaddi. Wa kadzalika rawal Hakim fi Mustadrakihi, begitu juga riwayat surat tadi diriwayatkan Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Wan Nasa'i, begitu juga Imam Nasa'i wa ghairihima, ya, wa ghairuhuma, dan yang lain-lain. Musnid, ya, musnid dan muttasilan, jadi dengan sanad yang bersambung, ya. Kemudian warawahu Abu Dawud, ya, musnad dan muttasilan, jadi musnad dan muttasil. Warawahu Abu Dawud wa ghairuhu mursalan. Begitu juga kitab yang diriwayatkan Abu Dawud yang lain-lain mursalan. Mursal itu maksudnya, jadi kitab itu, jadi kalau mursal tadi itu dia ada yang dilompati. Jadi dari satu perawi atau dua mungkin ada yang dilompati, itu namanya mursal. Wa kitabun adimun, dan itu merupakan kitab surat yang adim yang agung, fi anwa, ya, karena di dalamnya itu berisi
anwa, berbagai macam kasir minal fikih, banyak fikih. Jadi fikih, pembahasan fikih itu ada di dalam surat itu. Misalnya fi zakat, membahas tentang zakat, ketentuan tentang zakat, wadiyat, ketentuan tentang diat, wal ahkam, tentang hukum, ya, dzikrul kabair, di situ juga disebutkan tentang dosa besar, tolak, tentang talak, itak itu terkait dengan pembebasan budak, kemudian ahkam sholah fi shabil wahid, ya, bagaimana sholat dengan satu pakaian, ya, wal ikhtiba dan seterusnya, wa masil mushaf wa ghairi dalika, ya, termasuk menyentuh mushaf. Jadi di dalam surat Nabi, makanya ketika ada pembahasan la yamassuhu ilal mutahharun, itu apa maksudnya? Itu kan ada ikhtilaf ulama. Ya, ulama ada ikhtilaf. La yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ilal mutahharun kecuali orang yang disucikan. Nah, itu. Siapa yang dimaksud dengan orang yang disucikan? Lalu kemudian ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, oh, yang dimaksud mutahharun itu adalah malaikat. Berarti yang boleh menyentuh Al-Quran itu adalah, ya, ilal mutahharun, ya, malaikat. Ada yang mengatakan mutahharun itu, ya, manusia. Berarti manusia yang, ya, disucikan, berarti yang berwudu. Nah, misalnya kayak gitu. Itu nanti ada ikhtilaf. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari ikhtilaf tadi? Apa menjadi rujukan kita? Salah satunya itu suratnya Nabi. Di dalam surat Nabi itu disebutkan la yamassul Qur'ana illa tahirun. Nah, gitu. Itu suratnya Nabi. Nah, suratnya di situ tadi. Di situ tadi terkait dengan menyentuh Al-Qur'an. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, orang yang suci. Berarti apa? Mutahharun tadi itu tidak mungkin diartikan malaikat. Berarti manusia. Tapi manusia yang suci. Berarti apa? Dia tidak berhadas. Mau hadas besar maupun hadas kecil. Nah, gitu. Itu makna dari la yamassuhu illal mutahharun, di mana mutahharun tadi itu akhirnya rujukannya kemana? Ke at-tahir, orang yang suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi suratnya Nabi itu diantaranya mengandung begitu penjelasan terkait dengan ketentuan macam-macam tadi. Salah satu diantaranya terkait dengan mengusap atau menyentuh mushaf tadi. Qala Imam Ahmad mengatakan la syakka anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak diragukan lagi bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katabahu, telah menulis surat itu. Maksudnya kan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ummi, ya, enggak bisa membaca, enggak bisa menulis. Jadi maksudnya itu Nabi itu mengirim, dan itu tentu Nabi yang mengimla. Mengimla itu berarti mendiktekan. Yang nulis siapa? Ya, penulisnya tadi itu. Nah, gitu. Wahtajal fuqaha kulluhum bima fihi min maqadirid diyat. Termasuk kemudian para fuqaha itu sepakat menggunakan hujjah surat tadi, ya, terkait dengan apa? Maqadirid diyat, kadarnya diat. Diat itu, ya, diat itu nanti, ya, diat itu ketentuannya misalnya begini. Kalau ada orang zaman dulu, zaman Nabi Musa, itu kan, ya, misalnya seperti disebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika orang itu melukai, ya, al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni. Jadi kalau mata dilukai maka orang itu matanya juga harus dilukai. Kalau orang itu melukai hidungnya orang lain maka hidung dia harus dilukai. Kalau orang itu melukai telinga orang lain maka telinganya harus dilukai, kan begitu. Itu di zaman Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa. Nah, zaman Nabi Muhammad bagaimana, Bapak dan saudara sekalian? Enggak begitu caranya. Nabi Muhammad menjelaskan kadarnya diat. Jadi begini caranya ngitung. Kalau organ tubuh kita itu ganda, maka kalau kalau ganda salah satu hilang, itu harus dibayar 50 unta. Jadi misalnya gini, kita punya 2 mata. Ada orang yang mencederai mata kita 1. Maka orang itu harus membayar 50 unta. Karena mata kita ada 2. Hidung itu 1. Begitu ada orang mematahkan hidung kita, dia harus membayar 100 unta. Kenapa? Karena hidung itu cuma 1. Nah, gitu. Ya, misalnya. Jadi dia motong hidung kita misalnya gitu, ya. Nah, itu dia kena 100 unta.
Kalau misalnya tangan tadi itu 50 unta, satu, kalau dua berarti 100 unta. Kalau jari bagaimana? Jari kan ada 10. Satu jari, kalau misalnya di sini ada 10 jari, 10 jari itu berarti 100 kan? Berarti satu jari berapa? 10. Jadi kalau Bapak, ya misalnya ada orang nabrak, jebret, gitu ya. Terus jarinya copot satu, misalnya gara-gara tabrak tadi. Dia harus membayar 10 unta, Pak. Itu diatnya. Itu ketentuan dalam Islam. Ya kan? Jadi kehilangan satu jari itu nilainya 10 unta. Nah, gitu. Nah, itu di mana ketentuan seperti itu nanti dijelaskan, termasuk maqadir tadi, kadar tentang diat itu dari ya penjelasan yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Nah, ini contoh ya. Jadi luar biasa. Makanya kemudian ulama itu menggunakan itu sebagai apa? Sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah. Wa minha kitabu ila Bani Zuhair. Di antaranya adalah surat Nabi kepada Bani Zuhair. Wa minha kitabul ladzi kana inda Umar bin Khattab fi nisabiz zakat. Termasuk suratnya kepada Umar bin Khattab mengenai nisab zakat. Ya. Wa ghairi hadan yang lain. Nah, itu ya, jadi penjelasannya ya terkait dengan bagaimana surat-surat Nabi. Jadi suratnya Nabi, karena Nabi ketika itu menjadi kepala negara, itu bukan hanya surat ya isinya, kalau kita baca ya di dalam, nanti ada dokumen itu yang mengumpulkan surat-surat Rasulullah. Itu judulnya, bukunya itu adalah Al-Wathaiq As-Siyasiyah fi Ahdin Nabawi wal Khilaf Ar-Rashidah, kalau tidak salah begitu. Ya, tulisannya Hamidullah atau Humaidillah. Itu membahas ya, mengumpulkan dokumen-dokumen surat-surat Nabi ya, nanti macam-macam isi suratnya itu. Nah, itu nanti kita bisa teliti di situ. Nah, jadi dari sini Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau itu tadi surat-surat yang disebutkan oleh Al-Alam Ibnu Qayyim itu dari surat kepada siapa? Kepada orang Islam. Nah, jadi karena surat itu ditujukan pada orang Islam, maka isinya itu ya isinya syariat. Ya, seperti tadi larangan menyentuh mushaf kecuali untuk orang yang suci, misalnya gitu. Kemudian ketentuan nisab zakat, ya kadarnya diat itu berapa, ya sholat dengan satu baju dan seterusnya tadi. Itu syariat semua. Itu syariat semua. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar ya terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW ya begitu luar biasa ya mengajarkan ya kepada umatnya ini ya dengan pelajaran yang ya, tadi kita sudah sebutkan. Baik, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan dari penjelasan tadi, silakan.